Jadi yang di hari Sabtu hadir, malam ini kita sedikit pengulangan ya, sedikit pengulangan sekaligus tambahan bonusnya adalah how to start. Jadi bagaimana kita mulai. Kalau semalam hari Sabtu kita sudah bahas sistemnya seperti apa. Sebagian saya bisa merasakan sebagian itu sudah dapat gitu. Tapi memang juga ada berapa yang belum tidak sempat hadir semalam ya. Ada Peter, ada Kartini ya. Tadi siang juga Pak Aswi ada datang. Ada berapa agennya Pak Ciko. Hari ini juga nggak bisa datang, tapi sempat di call, sudah sharing, dan tampaknya antusiasmenya itu sudah dapat. Nah, jadi nggak apa-apa. Eh, yang belum hadir, yang belum pernah hadir, belum pernah dengar, nanti saya akan jelaskan dari awal kembali. Tapi hari ini kita akan tambahkan satu hal adalah bagaimana kita memulai ini semua. Kenapa? Karena sebuah sistem Cek. itu kalau misalnya sebagus apapun sistem itu, ketika tidak dijalankan, tidak diputar, itu seperti roda yang putaran pertama pasti masih akan perlu kekuatan. Dan setelah ini berputar, maka dia akan berputar dengan sendirinya dan sangat cepat. Jadi hampir kalau dulu saya pernah dengar satu satu analogi seperti kalau gali sumur. Air dulu kan kita airnya pakai pompa ya di sumur ya. Pompaan pertama itu pasti berat ya. Pompaan pertama berat. Kita mungkin harus pakai dua tangan dan tenaga berat badan kita untuk pompaan pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika airnya sudah naik, apa yang terjadi? Udah pakai satu tangannya gini, udah jalan. Sudah gampang sekali. Bahkan dengan jari saja itu sudah bisa jalan. So ini yang dinamakan sebuah sistem. Kita lihat semua bisnis di dunia ini menjadi besar. Semua bisnis di dunia ini menjadi besar. Yang menjadi besar itu salah satu-satunya yang menjadi sebuah bisnis jadi besar adalah sistem. Dan memang sebenarnya di insurance juga kita punya sistem agency kita, sistem kompensasi kita. Yang bisa buat besar sebuah bisnis itu adalah sistem. Kenapa? Karena sistem itu bisa diduplikasi. Yes. Tadi ada satu agent kita juga ya. Nanti kita sambil ngobrol ya. Ada satu agen juga. Kalau saya mau seperti ini bisa nggak Pak? Kalau saya mau seperti ini bisa nggak Pak? Dia mau usahakan modifikasi supaya jadi lebih hebat gitu. Saya bilang justru, nah saya kasih contoh lagi adalah misalnya kalau kita ke restoran franchise seperti misalnya contoh saya tadi contohin KFC, kan? Kalau Anda ke KFC di cabang yang jalan ini sama jalan yang sana, masa toko yang berbeda, gerai yang berbeda, kita kalau makan rasanya gimana? Sama nggak bumbunya, rasanya sama kan? Dan hasil gorengannya juga sama, kripsinya hampir sama. Nah, Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau misalnya mereka lagi hired, mereka kan butuh karyawan banyak tuh untuk melayani customer. Mereka hired, mereka juga gak perlu hired orang-orang yang skalanya chefnya itu, wah chef restoran apa, chef dari mana. Gak perlu. Orang yang belum bisa masak pun akan menghasilkan ayam goreng yang sama. Kenapa? That's the power of the system. Dia mau ketemu, kalau memang ketemu orangnya yang pandai masak pun, dia gak boleh merubah. Wah, saya modifikasi ya. Saya tambah bumbu ini, saya tambah ini, saya goreng lebih lama. Mereka kan sudah prosedur jelas. Masuk suhu berapa, minyaknya berapa, kemudian dimasak berapa lama, itu bahkan ada berapa yang sudah pakai timer segala macam. Mereka ikut aja semua prosedur, maka itulah menjadi sistem yang bisa diduplikasi. Sistem franchise di dunia seperti itu, itulah yang terjadi. Kita lihat seperti roti juga demikian ya, Breakthrough, apapun itu, kita nggak sebut semua namanya, itu bisa terjadi karena mereka duplikasi sistem. Sehingga apa yang terjadi adalah bentuk yang sudah terbukti sukses itu diulang saja dan tidak perlu dimodifikasi jauh-jauh. Dan satu lagi adalah sistem itu bisa jalan, salah satu adalah simplicity-nya harus ada. Makanya ini sistemnya kita kan simple ya. Simple tapi simple yet
efektif. Efektif adalah tepat guna. Jadi memang harus seperti itu. Karena kalau sistemnya sulit, duplikasinya pasti sulit. Ya, oke. Jadi kita mulai aja. Saya undang Pak Iskandar untuk bisa ada partner saya. Jadi hari ini biar kita sedikit ada interaksi. Ya. Bagaimana supaya sistem ini menjadi lebih kuat lagi, lebih menarik lagi, dan saya harap adalah batch pertama kita yang ada hadir hari ini harus kuat. Kenapa? Karena kita harapkan batch pertama ini nanti akan melakukan duplikasi yang pertama. Oke. Oke, terus? Ya, teman-teman sudah coba buka ya. Bagi yang belum bisa dibuka. Bisa dibuka halaman dari agency site-nya kita, Virtual Office-nya. virtual office-nya. Anda masuk di virtual office-nya, bagi yang nggak bisa, Peter mungkin bisa dibantu Pak Ciko. Jadi setiap orang yang punya handphone langsung bisa akses. Ya gampang ya sekarang teknologi. Anda dimanapun, nggak perlu lagi bawa print out apa segala macam, semua udah bisa. Asal ada internet, Anda bisa masuk. Ini sebelumnya saya mau tahu dulu, ini siapa yang sudah hadir di Zoom? Oke, jadi Anda masuk kemana? Saya coba ya teman-teman ya. Saya mulai dari awal aja mungkin. Karena saya kebetulan udah buka kian. Jadi total slide-nya ada berapa ya Pak Heri? Total slide-nya simple 5 atau 5 6 ya. slide-nya. 5 slide saja kan? Nah, teman-teman di M3 site-nya kita, itu Anda masuk ke yang menu recruiting. Recruiting tools. Kemudian ada GAM3 Simple, Effective, and Profitable System. Anda masuk dan Anda sudah masuk ke halaman kita, SAP System. Teman-teman, ketika Anda sudah masuk, kalau di Android itu ada satu icon yang nampaknya seperti tanda panah atas, kanan atas. Kalau Anda klik, itu akan muncul menu yang full dan itu Anda bisa download. Jadi kalau Anda download, tujuannya untuk apa? Anda download kalau misalnya pas lagi di tempat yang nggak ada internet, itu sudah lengket di handphone Anda. Tinggal buka aja, tinggal swipe aja. Bisa di-download ya teman-teman ya. Bisa di-download. Kemudian, sudah ini lagi sibuk semua. Lagi sibuk. Cobain masuk. Ini semua udah ya, ambil dari GAM3 site, kemudian ambil dari recruiting tools, kemudian ada SAP system. SIP. Sebenarnya bahasa gaul dari SIP sih. SIP bro, SIP bro. SAP system ya. Bisa Peter dapat ya. Nah, nanti di bawahnya itu juga ada link untuk kita bisa klik untuk mendaftar. Ya, mendaftar sebagai peserta. Kenapa seperti itu? Apakah setiap agen sudah langsung jadi peserta? Kita ingin agar agen-agen yang betul-betul komitmen mau menjalankan sistem ini, kita hand in hand dalam satu grup yang nanti kita bisa terus monitoring. Jadi ketika Anda misalnya nanti sudah mengerti sistem ini dan Anda mau jalankan, Anda ketemu dengan calon agen Anda, calon nasabah Anda, dan dia bersedia, dia ingin ikut dengan sistem kita, maka daftarkan mereka di dalam sini. Supaya apa? Supaya kita bisa pantau terus, kita bisa giring terus prosesnya sampai mereka juga sukses. Karena kita tidak bisa hanya sharing 1-2 kali seperti ini, kita butuh pertemuan khusus. Perlu juga nanti ada workshop supaya apa? Memastikan mereka itu tahu cara deliver, cara menjelaskan, cara menggunakan
walaupun ini mereka juga harus tahu sedikit setidaknya cara mau membawakan ini ke orang lain supaya terbuka itu bagaimana. Oke ya. Oke, Pak Iskandar, boleh silakan. Oke, saya gini, saya jujur saya belum pernah untuk membawakan materi ini memakai slide, ya. Tapi kita harus sama-sama setuju dulu, kalau misalnya kita mau jalani ini sebagai sebuah sistem, berarti kita harus sederhana. Kenapa harus sederhana? Supaya orang yang kita ajak, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau misalnya terlalu rumit, mungkin orang itu dengernya, ah lu bisa, gua nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya lu bisa, gua nggak bisa, berarti nggak masif. Masif artinya aku bisa, kamu bisa, dia bisa, kita semua bisa. Nah itu baru namanya masif. Jadi supaya sederhana, maka kita harus coba dulu, ya kan? Ini kan dibuat oleh Pak Heri. Pak Heri sudah jelaskan dengan apa lengkap di hari Sabtu yang lalu, teman-teman. Hari Sabtu yang lalu Pak Heri sudah jelaskan dengan lengkap, cuman kan belum pernah dibawakan oleh Anda. Hari ini pun saya akan coba bawakan, dan ternyata masih ada apa namanya keseleolida, ya wajar. Karena apa? Karena pertama kali. Seorang Iskandar pun yang katanya udah pinter presentasi, ternyata juga tidak sebagus itu misalnya. Jadi Anda juga bisa lega gitu. Nggak Oh, usah ternyata. khawatir, saya nggak pandai jelasin. Nggak, Iya, memang ini tidak perlu terlalu pandai, cuma Anda iya. harus tahu soul-nya ya, Soul. soul-nya gitu. Itu pun Anda tidak perlu lagi hafal, nanti Nggak habis perlu hafal. ini mau bahas apa. Nggak usah hafal, karena ini udah ada alurnya gitu loh. Jadi nggak usah melenceng dari sini pun sudah cukup bagus. Malah saya takutnya kalau udah melenceng-melenceng, nasabahnya malah jadi banyak pertanyaan nanti. Ya, Jadi saya asumsi nasabah itu tidak melawan dulu. Jadi kalau kita kalau kita mau bahas sesuatu, presentasi, kita jangan terlalu rumit dulu, teman-teman. Mulai dari diri kita sebagai agen, jangan rumit. Kalau kita mulainya aja udah rumit duluan, mikir nanti nasabah kalau aku ngomong gini, nanti nasabah nanya gini gimana. Itu diletakkan dulu di samping. Nanti kita di workshop bisa kita bahas. Itu ada kelasnya. Jadi untuk membawakan materi ini, anggap saja nasabah itu tidak melawan. Dia dengar aja gitu loh. Artinya dia buka hati, kita tinggal ngomong gitu loh. Anggap itu dulu. Ya, setuju ya? Oke, ini adalah slide pertama. Ini kan cuma logo ya, sama, mitra mawar ini hanya materi. halaman Ya, halaman pertama pertama itu belum aja. mulai sebenarnya. Ya. Ya, jadi di sini kita punya konsep namanya nabung yang pasti untung. Tapi bukan hanya ngajak kamu nabung, sekaligus ini berbisnis. Kan begitu. Nah, ini adalah bisnis finansial, bisnis keuangan. Kita punya sistem namanya SEP system, Pak. Nanti apa itu? Nanti saya akan jelaskan sistemnya seperti apa. Tapi sistem ini singkatan dari simple, efektif, dan profitable. Sederhana, efektif, dan menguntungkan. Ya. Yes. Ini kalau bawa ini saving risk itu kan cuma pemanis ya Pak Heri. Ya. Saya Ya. lihat dulu nih. Oh ya. Apa ini? Kointek ini Pak. Gak apa-apa, kamu Ini ketik kok nggak klik aja. keluar ya? Nah, keluar. Ini bawahnya nggak nampak loh. Ini. Ah ya ya. Saving, risk management, health insurance, estate planning, maksudnya financial business itu mencakup itu sebenarnya. Ya. Tapi yang kita mau tawarkan hari ini bukan itu, ya. Oke, jadi ini pembukaan ini cuma sekedar pengantar aja. Kalau Anda mungkin di halaman 1 ini udah boleh bilang, kok ini kan saya ajak nabung yang sudah pasti untung, tapi sekaligus berbisnis. Namanya bisnis, kita ngobrol dulu ya, Ko ya. Menurut Koko, kalau bisnis itu butuh modal berapa? Sesederhana itu dulu. Nanti kan paling dia jawab, ya modal bisnis itu tergantung bisnis apa gitu loh. Kalau dia, menurut Koko bisnis yang lumayan lah, kira-kira butuh minimal berapa? Profitnya lumayan lah ya, Yang bisa profitnya sesuai lumayan, dengan keinginan kita gitu ya, ya. yang bisa menghasilkan seperti yang kita harap. Kira-kira butuh berapa modalnya. Dia mau ngomong berapa pun nggak ada yang salah. Ya, dari sana kita tahu takaran dia kayak apa. Nah, waktu dia bilang, wah sedikit, paling sedikit 100 juta. Oh, 100 juta itu bisnis kayak apa menurut Koko gitu kan? Kan namanya ngobrol kan nggak ada salah benar. Ya itu bisnis, bukan bisnis besar, itu bisnis kecil. Harus sewa toko gitu. Misalnya buka apa namanya toko handphone misalnya. Wah, menurut Koko bisnis yang modalnya 100 juta kira-kira menghasilkan berapa persen sebulan? Kan gitu. Ya, menurut teman-teman berapa persen?
Kalau 100 juta Ya. ya bisa bisa dapat 10 juta per bulan itu juga sudah bagus sekali ya saya rasa ya. Saya rasa 10% itu sangat luar biasa. Iya, benar. Saya rasa sih berat, kan Berat. gitu ya. Sekarang ini tidak gampang ini. Iya, tapi itu kan ngobrol. Jadi kalau teman-teman merasa nasabahnya terlalu pendiam, ya kita ngomong aja angkanya. Contohnya dia pendiam nih. Menurut Koko kalau bisnis itu butuh berapa modalnya yang lumayan gitu? Nggak tahu gitu kan. Oke, saya pernah dengar teman saya itu katanya dia buka toko handphone, dia butuh modal 200 juta. Kan kita cuma ngomong, 200 juta itu sewa kantor aja udah habis misalnya 50 juta setahun. Betulin styling semuanya 50 juta 100. Jadi sisanya 100 udah standby untuk barang dagangan dan standby dana operasional untuk Ya, karena ada gaji karyawan. karyawan dan Iya, segala macam. untuk menghasilkan 10 juta berat. Karena kalau betul menghasilkan 10 juta, potong biaya ya, 10 bulan sudah balik modal. Saya rasa orang bisnis itu nggak berani targetin balik modal di bulan ke-10. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Oh, itu besar itu. Dua Iya. setengah persen. Nah, Iya, iya, insentif. Iya, betul, betul, betul. iya. Dan itu Jadi, modalnya harus besar sekali ya, baru dapat 2,5. oh, Ya, benar, benar. nah jadi itu kan sebenarnya kita memberikan gambaran bahwa bisnis itu tidak mudah untuk calon prospek kita. Bahwa memang apalagi kalau dia karyawan, nggak mungkin dia punya gambaran sih, gitu loh. Cuman kalau dia nggak punya gambaran ya kita kasih gambaran gitu aja. Gambarannya kalau bisnis 100 juta, modal 100 juta, harapin untung 10 juta sih berat, gitu loh. Kita kasih gambaran. Menurut kamu setuju nggak? Kalau dia bilang, ya mungkin juga ya, kalau gitu saya lanjutin ya, kan gitu. Hmm. Nah, di sini saya sebenarnya simple sih. Awalnya ngajak nabung, tapi sekaligus jadi bisnis. Nabung ini seperti apa? Cukup dengan modal menabung 12 juta setiap tahun, selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun nabung, itu kan modal kita 60 juta. Ya kan? Nah, tabungan 60 juta ini hasilnya jadi berapa? Ini 10 tahun kemudian sudah pasti jadi 83 juta. Sudah pasti. Dan ini sudah menjadi asuransi juga langsung. Diasuransikan langsung sebesar itu. Jadi kalau udah jatuh tempo tahun ke-10, total kita ambil udah total itu. Udah fix. Jadi Kepastiannya sudah fix, sudah sudah fix. pasti. Jadi keuntungan pastinya pun sudah bisa kita hitung dari sini. 23 jutaan gitu loh. Dan karena ini sudah fix, berarti kan modal kita kalau mau bisnis dengan modal 12 juta, itu udah pasti nggak rugi. Kenapa? Karena kalau misalkan bisnis ini nggak jalan, modal yang kita tanam baru 12 juta. Kita lanjutin 5 kali, balik modal dapat cuan juga sih. Nggak ada yang rugi kalau kita bisnis yang di Kalau bisnis umum, konvensional, konvensional, kita wah, tanam ke sana ini hanya sewa sewa tempat. sewa tempat itu gak bakal balik Nggak lagi. bakal balik. Mungkin lah si penerima uang sewanya mau balikin karena kita udah nggak mampu misalnya. Stok barang pun kalau dibalikin uang sudah Potong menyusut, semua, ya, menyusut, sudah menyusut. udah pasti. Jadi di sini punya kepastian. Berhasil nggak berhasil sudah pasti untung, gitu loh. Nah jadi bagaimana melanjutkannya? Nah kalau kita sudah seperti ini, kita bisa terima produk ini, kita bisa juga menabung untuk diri kita dan keluarga, kita tugasnya Gampang ya? sederhana. Ya, Gampang sekali gampang kan? sekali. Kalau kamu rasa gampang, bisnis ini jadi gampang. Ya kan? Itu dulu. Kamu rasa gampang nggak nabung 12 juta? Gitu kan? Ini bisnis loh. Bisnis modalnya itu jadi tabungan. Iya. Jadi modal Jadi bisnis kita itu udah dijadiin betul tabungan, tabungan, gitu loh. bukan tanam modal, ditabungin. Ditabungin. Gitu loh. Itu modal bisnis kita, ditabungin gitu loh. Luar biasa kan? Nah, kira-kira oh, murah banget bisnis apa yang bisa modal 12 juta. Tapi potensi keuntungannya nanti kita lihat gitu loh. Apakah layak enggak kita habis-habisan di sini gitu kan? Ya kan? Sedangkan modal gede aja kita habis-habisan, apalagi modal kecil bisa dapat miliaran, masa nggak habis-habisan gitu kan? Yep. Oke. Nah, kalau kamu rasa gampang, maka kita masuk ke step 1.
Ya kan, setelah jadi nasabah, nanti setelah bergabung di bisnis ini dengan cara menabung ya 12 juta per tahun, maka sekarang kita mulai. Step pertama, ya langkah pertama, kita gabung berarti kita disebut financial advisor ya. Kita ajaklah 10 orang kayak tadi. Kita ajak kayak tadi. Mau nggak kamu menabung sekaligus berbisnis? Kayak tadi saya ngomong ke kamu, persis kayak tadi. Kamu lakukan ini ke 10 orang. Kalau mereka semuanya masuk akal, seperti Anda menerima juga kan, oh iyalah, mudah lah kalau 12 juta. Oke lah, boleh lah, coba. Ini coba-coba ini, udah pasti nggak rugi. Walaupun modelnya coba-coba. Kalau bisnis lain, coba-coba, siap-siap rugi. Kalau ini coba-coba pun, kalau gagal, Coba-coba tidak tetap rugi. untung, tetap Iya. untung. Jalani Walaupun aja tetap modelnya untung. coba-coba. Jadi di sini kan kita nggak ragu lagi untuk ngomong ke orang, calon prospek kita, bahwa nanti kalau gagal gimana ya, beban moralku berat loh gitu. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena Anda kan ngajak dia nabung, ujung-ujungnya kan untuk dia juga. Kalau dia nggak jalan, ya nggak rugi juga gitu loh. Kalau dia jalan, untungnya di dia, untungnya di Anda juga. Nah gimana? Nah Dan ini kalau balik, dia jalan pun hasilnya adalah tahun kedua nggak usah bayar nggak lagi. usah bayar lagi. Tahun ketiga nggak perlu bayar lagi premi. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu Iya, jalan sendiri. betul, Anda modal yang pertama saja 12 juta. betul. Nah jadi kuncinya, kalau Anda bisa terima slide pertama, Anda lanjutkan ke slide yang satu ini, kalau Anda bisa, ini kuncinya. Ya, 10 orang itu melakukan hal yang sama, yaitu menabung 12 juta per tahun. Berarti 10 orang itu sudah mengumpulkan dana 120 juta. Nah, pada tahap ini, kita di tangga yang pertama, langkah pertama, kita mendapatkan income ya, 18 juta tahun pertama, tahun kedua 12 juta. Totalnya, Ini asumsi adalah orang yang bergabung itu beli polis ke kita ya? iya. Ya, beli Jadi polis ke 10 orang kita. ini kan kita yang ajak. Kalau kita yang ajak berarti dia join lewat kita. Berarti dia jadi nasabah kita dulu awalnya. Nah, kalau itu terjadi, maka income Anda kan, kalau misalnya Anda bisa lakukan dalam waktu 6 bulan, maka yang biru ini Anda bisa dapat plus. Sama yang merah ini, Anda bisa dapat plus, maka total income di tahap ini 43 juta, 8. 43,8 juta. 43,8 juta ya. Nah, ini kuncinya, step 1 kuncinya. Kenapa? Karena waktu kita melangkah ke step 2, yang kita lakukan persis step pertama. Hanya mengulangi ya. Mengulangi step pertama. Cuman bedanya, ya, yang step pertama ini kan 10 orang kita ajak. Ternyata yang nyangkut beneran di otak dia, hati dia, yang benar dilakukan itu cuma separuh. Ya. Maka kita masuk ke step kedua. Yang setengahnya 5 orang ini melakukan hal yang kita lakukan tahun lalu. Bukan tahun lah ya. Bukan Tapi tahun, step step satu pertama. kita. Ya. Step pertama kita mereka lakukan. Nah, kalau mereka lakukan kayak gitu, berarti mereka punya omset 120. Masing-masing Kita, 120. betul. Dan kita sebenarnya tugasnya masih sama dengan step 1. Makanya saya bilang kuncinya step 1 aja. Step 2 itu sebenarnya pengulangan step 1 dibarengi dengan orang menjalankan sistem. Itu aja sebenarnya simpelnya. Kita mengulangi step 1, tapi orang di bawah kita melanjutkan sistem. Itu aja. Nah, maka dalam tahap ini, omset dari 5 grup kita yang berkembang, plus kita tetap melakukan, kita sendiri, maka 120 kali 6 grup sekarang. Totalnya ada 720 omsetnya. Yep. Nah, kalau tahap ini kita sebagai leader, udah jadi leader ini, maka kita mendapat overriding atau income kita itu dari sana, plus dengan penjualan-penjualan kita ini semua, income kita sudah 79 juta lebih. Ya, 79,8. Ini pakai untuk apa ya? Duit ini. Ingat loh ya, modal kita baru berapa? Modalnya 12 juta. 12 juta kan? Tahun pertama sudah ada 43 jutaan. Iya. Bukan tahun ya. Step pertama sudah mendapat 30 jutaan. 43 jutaan. Step kedua sudah dapat 79 jutaan, udah 100 juta lebih. Berarti kan untuk setoran tahun kedua, ketiga, atau empat, kelima sudah lewat aman. Sekali. Ya. Itu lebih dari aman. Ya. Kalau ini bisa benar jalan, maka kita masuk ke step ketiga. Step ketiga kita disebut senior agency manager. Nah, apa sih yang kita lakukan di step ketiga? Persis yang kita lakukan di step 1. Jadi, ulangi kembali step 1. aja, ya kan? Lakukan step 1, yang step 1 kemarin, lakukan step 2. Jadi kita perlu pastikan orang yang gabung dengan kita melakukan hal yang sama. Sebenarnya kuncinya di sini, bisnisnya jalan kalau semua orang mengambil sistem ini dan menjalankannya. Nah,
Tapi kan syaratnya gampang. Karena Ya. ngomongnya simple, ya kan? Tujuannya jelas, ya. Produknya juga pasti untung. Mm-mm. Kalau tidak berhasil pun tidak rugi. Tidak Wah, rugi. hebat sekali Tetap ya. untung, tetap Tetap untung. untung, tetap untung. Karena modalnya 60, dia terima Ya, 80 sekian juta kan. Setiap betul. everyone happy. Betul. Nah, dalam posisi begini, total omset kita udah 4,3 miliar. Sementara penghasilan kalau di total itu udah 252 juta. Teman-teman perhatiin ya, saya ngomong gitu, saya nggak harus ngomong semua. Kenapa? Karena udah bicara step itu cuma yang penting nampak angka, angkanya berapa. Yep. Lebih kurang. Nah, step ketiga ini sebenarnya lakukan step 1 aja. Orang yang lakukan step 2 itu mengulangi gitu loh. Jadi melanjutkan aja sebenarnya. Nah, dalam tahap 3 ini kita sudah punya penghasilan 252 juta lebih. Bagaimana step keempatnya? Step keempat itu sudah jadi Presiden Agency Manager. Apa yang kita lakukan? Masih persis step 1. Orang Ulangi yang kembali step 1, 4 dibarengi kali dengan ya, 4 kali. 4 kali 4 kali. melakukan, sementara yang 5 orang itu melakukan step-step yang belum dia lakukan. Kalau mereka lakukan itu semua, total omset kita sudah mencapai 25 miliar lebih. Hampir 26 miliar. Dalam posisi ini, kita sudah bisa punya penghasilan 1,2 M. Luar biasa enggak? Ingat loh ya, kita bisa punya penghasilan kayak gitu, awalnya kita tanam modal berapa? 12 juta. 12 juta, Teman-teman kalau bayangkan ya. bisa, waktu kita merangkak menjelaskan step 1, step 2, step 3, kita rujuk ke modal. Supaya ada hukum perbandingan. Kayak, 12 juta dibandingkan sama ini gitu loh. Jadi kecil 12 juta itu. Paham ya? Dibandingkan. Selalu kalau udah sampai tahap ini, kayak tadi ya, kayak tadi. Waktu kita tahap 3, penghasilan kita Pak udah 252 juta. Ingat loh Pak, modal kita cuma 12 juta. Nanti waktu tahap 4 kita ngomong penghasilan 1,28 M, kita bilang, ingat loh Pak, modal 12 juta tadi gitu loh. Dan udah lunas sebenarnya itu. Ya, sudah lunas. Ya, sudah lunas. Dan sebelum lanjut pun, ya, ini masih ada uangnya loh. Yang akan panen nanti, 80 sekian juta masih akan dapat lagi. Oh iya, betul. Karena tahap-tahap sebelumnya kan menghasilkan juga. Iya, betul. Ya. Nah, kalau yang kelima, kita namakan highway track, yaitu jalur tol, ya, jalur tol. Kenapa kita sebut jalur tol? Udah bebas hambatan. Kalau kemarin kita masih merasa bisa nggak, kalau jaringannya sudah jalan, memang pasti ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi jumlah yang bisanya udah banyak. Itu sulit dihentikan. Jadi kita punya yang namanya 5 generation. Jadi PAM itu bisa menghasilkan sampai 5 generasi di bawahnya. Yang sudah PAM juga masih dapat gitu loh. Dan itu tidak ada batas sebenarnya. Cuman di sini kita bikin satu simulasi. Seandainya kalau generasi 1 itu, ya setiap PAM itu menghasilkan 5 PAM saja. Setiap PAM itu menghasilkan 5 PAM saja. Kalau semua jalan sistem tadi sebenarnya lebih. 20 Kenapa? minimum. Karena sudah 4 kali kita 4 lakukan kali. 5 orang yang menjalankan sistem. Kalau itu generasi 1 semua, karena kan step 1 kita berhasil mencetak 5. Step 2 kita lakukan pengulangan 10 udah. Step 3 kita melakukan pengulangan lagi, sudah 15. Step 4 juga begitu, udah 20. Berarti kan harusnya setiap generation ada 20. Ya. Cuman kita kan nggak usah muluk-muluk ya. Kita simpelkan dulu. Kita simpelkan aja, semuanya masing-masing punya 5 saja yang generasi 1-nya. Itu pun nanti angkanya ini sudah menghasilkan kalau penuh sampai ke 5 generasinya, itu penghasilannya berapa Pak? Dan ini akumulasi loh teman-teman. Akumulasi adalah ketika step ke-5, ini kan udah masuk highway. Ya. Highway itu bukan dapatnya 3,2. Di sini kan ada G1 3,2 kan? Ya. Ingat loh, pada kita di sini ada G1, jangan lupa kita juga ada satu pohon sendiri. Iya, betul. Dan satu pohon itu menghasilkan berapa satu tahun? 1,2 miliar. Jadi artinya adalah di tangga highway ini, makanya kita sebut highway. Iya. Ini sudah bebas hambatan. Anda mau ulangi kembali itu boleh. Anda tidak ulangi ini juga gak bakal mati lagi. Udah nggak bisa dihentikan ya. Kan sudah berputar. Iya. Ya. Bolanya udah bergulir gitu loh. Jadi kalau misalkan kita masih mau ulang juga karena nostalgia, ya kan? Saya pengen lagi lah mulai dari step 1 lagi gitu, lakukan pengulangan lagi, ya udah terserah gitu loh. Karena kita waktu itu sudah
Sudah enjoy sih. Enjoy, concernnya Ya. bantu orang. Hmm. Ya pasti Jalan. jalan. Kalau mereka tetap jalan, ya. Artinya apa? Kalau orang bawah itu sudah menjalankan sistem, itu sulit dihentikan, Pak. Tidak bisa dihentikan lagi. Ya, Ini karena ini pun asumsinya kan satu pump dapat 5 pump. Iya, dan betul. ingat bahwasanya kalau orang sudah di angka ini rata-rata pump bukan hanya pump generation aja. Yakinlah bahwasanya orang-orang ini sudah buka kantor sendiri. Dan mereka juga pasti Iya, memastikan dirinya kantornya jalan kan? iya, betul, Ini betul. sudah hukum alam. That's why kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang ini. Pak Heri, saya mau tanya ini 1 triliun itu Iya, premi atau komisi? itu pendapatan. 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 Dan itu pendapatan bukan yang terjadi. Jadi misalnya gini, kalau yang di langkah kelima itu kita kan income-nya bukan 3,2, Iya, iya. tapi 3,2 tambah 1,2 yang Iya, iya, iya. Sebenarnya yang lebih, pohon sebenarnya kita. ini lebih loh. Ya. Cuman kalau ini kekuatan dari jaringan, teman-teman. Ya. Artinya bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang kita bisa jalan tanpa kita harus ada di sana gitu kan. Itu baru sistem yang sudah bekerja gitu loh. Kalau misalkan kita masih harus di sana kan berarti sistemnya belum kerja. Seperti itu ya. Nah, ini peluang, ingat ya, 1 triliun itu dari mulai berapa modal kita? 12 juta. 12 juta. 12 juta bisa punya potensi gini. Teman-teman silakan gagalin deh. Kalau saya Anda gagalin. boleh gak percaya, tapi ketika ini kan hitungannya kan matematis. Ya, Ya, ini tidak akan menyalahi. ya, Ini udah pasti, hukum pasti. Yang tidak pasti itu adalah kadang-kadang ini manusia yang agak susah ya, antara dia semangat atau tidak. Nah, ini kita tidak bisa kalkulasikan. iya, Tapi yang paling penting adalah kitanya. betul. Jadi tadi ada teman kita yang datang, dia bilang, saya takut nanti orang yang saya mau ajak gak mau. Saya bilang, bukan itu Belum kuncinya. aja lu udah pikirnya kayak gitu ya. Kuncinya adalah kita, bukan orang lain bisa atau tidak. Kitanya mau atau tidak, bukan orang lain mau atau tidak. Kitanya mau atau tidak. Saya justru takut begitu diajak jadi mau gitu. Ya. Artinya apa? Lu nggak ngajak, gue yang ngajak. Kan gitu ya. Tapi ingat loh, teman-teman, ini 1 triliun bukan UP loh. Pendapatan. Bukan omset juga. Iya, UP-mu bukan. Ya, UP juga bukan. Orang bikin UP aja. Ini ingat loh, 12 juta UP berapa lah? 83 juta doang. 80 juta. UP itu malah kecil gitu loh, sedangkan penghasilannya besar gitu. Nah, kita bisa bungkus presentasi kita itu dengan beberapa hal. Nanti kita bisa sepakati, biasanya orang kan kita mau ajak untuk take action kan. Ujung-ujungnya yang begitu. Gimana supaya take action? Kita bisa bilang begini, ini hitungan itu benda mati kok. Kalkulator dimainkan ya inilah angkanya. Bisa atau enggak ya tergantung kita jalani atau enggak. Kalau kita jalani bisa seperti ini. Kalau kita jalaninya persis, ya ini yang terjadi. Kalau kita jalani lebih, ya lebih dari ini. Kalau kita jalani kurang dari ini, ya kurang dari ini gitu kan. Karena tergantung ini sistem benda mati. Kalau kita jalani, maka itu jadi kenyataan. Jadi ada 3 tipe orang ya, katanya di dunia ini. 1, ya kan, 4 atau 3 ya, saya lupa ya. Ini saya cuma teringat apa aja saya ngomong ya. 1 adalah tipe orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia nggak tahu apa-apa, apa yang sedang terjadi nggak tahu. Kedua, dia melihat apa yang sedang terjadi. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketiga, dia menunggu sesuatu terjadi gitu. Yang terakhir, yang terbaik. Dia membuat sesuatu terjadi. Dia membuat sesuatu terjadi gitu loh. Jadi sekarang ini ada bukti enggak? Ada buktinya enggak? Tergantung kalau kita adalah nggak tahu ada presentasi ini. Saya nggak tahu ada bisnis ini loh. Itu 1. Kedua, saya tahu ada bisnis ini rupanya setelah kamu jelasin. Tapi nantilah, kan gitu kan? Terus nantilah. Atau yang ketiga, saya mau lihat dulu. Kan gitu, saya mau lihat dulu. Saya mau lihat kamu sukses atau tidak. Iya. Ketika kamu sukses, saya mau jalan, ada. Orang saya semua dari. Betul. Nah, yang terakhir, apakah Anda mau jadi orang yang terbaik tadi, yaitu melihat, oh, sudah ada yang capai belum? Pak Heri bilang, belum. Oke, saya mau duluan gitu loh. Jadi tergantung Anda tipe yang mana. Jadi kita bungkus presentasi kita, membuat satu urgensi dalam pikiran orang, saya harus lakukan sekarang. Dan teman-teman, ini bukan presentasi, saya mau bilang,
Tadi kan saya bilang sama Pak Heri bilang, ayo kita mulai dari diri kita yuk, walaupun kita existing agent. Saya paham loh teman-teman. Saya bilang sama Pak Heri, yuk kita sendiri juga memulai, kita masuk juga gitu loh. Langsung saya tadi submit Pak Heri 12 Ya. juta. Diketawain sama Ria, masa Pak Heri, Pak Is masuk 12 juta? Saya bilang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kenapa? Ini tujuannya untuk membuktikan ke orang contoh. Contoh. Supaya apa? Supaya orang lihat, oh kamu existing agent pun mau jalani sistem ini gitu loh. Kita jangan pikir dulu sukses atau enggaknya. Kita nanti kalau aku masuk terus enggak sukses, kan saya udah bilang tadi, 5 orang yang tersaring tidak jalankan sistem, dia tetap nabung. 12 jutanya itu tetap jadi 83 juta, betul nggak? Betul. Ruginya di mana? Makanya saya langsung mau tadi. Tapi kalau Pak Heri bilang, Pak Is, yuk kita mulai dari diri kita, yuk kita pakai multilink ya. Itu bisa saya lapskan. Kenapa? Karena saya pikir, nggak ada duitnya juga. Kalau saya terusin nanti takutnya kan biaya asuransi terlalu besar segala macam, ya kan? Dan saya pikir untuk jalankan sistem pakai multilink, itu harus benar-benar yakin bahwa kita butuh produknya. Kalau enggak, sayang. Itu kan ciri-cirinya. Tapi kalau ini, nggak butuh pun nggak apa-apa. Daripada uangnya ditaruh kemana 12 juta. Saya pikir nggak apa-apa lah, saya nggak usah ganti handphone dulu Pak Heri. Ya, jadi... Kemarin bagusan masuk itu aja. Oh gitu ya. Karena kan gini, sebenarnya handphone ini saya beli 16 juta kemarin. Berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya belum ganti. Bentar. Berapa? 16 juta. Kalau 16 juta itu dimasukin, sekarang udah berapa nilainya? Pak Heri jangan bikin saya nyesel, Pak. Coba jual sekarang. Saya kalau jual ke Pak Ciko bisa mahal loh. Oh, bisa saya mahal ya? Ini dengan handphone ini saya sudah berhasil meng-closing nasabah sekian miliar gitu kan. Hoki. Oh bisa juga ya, aduh, nggak laku deh ya. Saya pikir-pikir gini, sebenarnya 12 juta itu semua orang mampu. Masalahnya nggak semua orang mau. Iya. Bagaimana supaya mereka mau? Tentu kalau kita jalan masuknya ngajak nabung doang, mungkin orang pikir, saya udah banyak. Kan gitu. Tapi kalau ngajak orang, dibandingkan kamu coba tes sesuatu usaha yang lain, yang konvensional, kan belum tentu. Jadi di sini kan coba pun nggak masalah. Gagal pun tidak masalah. Karena di sini gagal pun untung. Gagal pun untung. Aduh, ini satu tagline yang bagus. Gagal pun untung, lu mau nggak? Mati pun untung. Nggak, itu nggak boleh. Hidup udah pasti untung. Mati lebih cepat untung. Enggak lah, bercanda. Ya. Ya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Betul. Betul. Ya, Iya. dikit aja sih. Bisa jadi bulanan ya. Betul. Ya. Ini bisnis atau nabung? Ini bisnis dan menabung. Ya. Ini bisnis atau nabung? Ini nabung pasti untung sekaligus bisnis. Ya. Jadi ini bisnis yang unik ya. Betul-betul unik. Di mana-mana bisnis itu uang modal biasanya nggak balik lagi. Ini bisnisnya nabung loh untuk Anda. Dan bukan orang yang Anda orang yang bukan untuk orang yang merekrut Anda. Bayangkan itu untuk Anda sendiri, dikembalikan pada diri kita sendiri. So teman-teman, Anda kalau bisa simak, bisa ambil intisarinya, Anda akan dapat banyak hal. Ya. Saya tadi sharing ya, tadi kan kita juga sesi ini sesi kedua untuk hari ini. Tadi siang kita sudah untuk saya dan berapa orang, termasuk saya tadi juga Randy, ya. Randy dan Ibu Ani dan ada berapa agen itu juga tadi sempat bahas. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali kesulitan yang kita dihadapi oleh seorang agen. Kadang-kadang orang yang pandai jualan, gak pandai merekrut. Ya. Kan gitu ya, itu kenyataan kan. Merekrut gak gampang loh. Ada orang yang mungkin dia bisa merekrut atau
Bahkan ada orang yang sama sekali merekrut juga gak bisa, menjual juga susah. Iya. Menjual susah itu kadang-kadang banyak sekali, terutama kalau agen-agen yang baru ya, agen-agen baru, itu mau buka bicara, pembukaan bicara saja itu Betul. susah loh. Iya. Bayangkan kuncinya hanya satu ini bisa membuka semuanya. Iya. Dari cara membuka pembicaraan, ketemu orang mau ngomong apa itu gak tahu, jadi ini ada Kang Tao loh. Ibu-ibu arisan aja daripada Iya. kita ngobrol gak tentu, gak ada arah, cuma habisin uang saja, ini loh, ayo kita nabung yuk. Nabung sekaligus berbisnis. Iya. 12 juta lagi. Murah banget kan? Nah, cuannya gede. 12 juta tapi cuannya gede. Mahasiswa-mahasiswa, dia gak punya uang pun, gak punya modal pun, dia bisa minta bantu dari orang tuanya. Iya. Atau mungkin dia bisa nabung sendiri. 1 juta per bulan kok. Lebih kurang kan gitu ya. Jadi ini betul-betul simple banget ya. Iya. Nah, dari tidak bisa membuka pembicaraan sudah ada kuncinya. Iya. Menjual susah, nggak susah. Setiap orang yang sudah tertarik itu otomatis membeli dengan dia. Betul. Nah, ini sistemnya kan seperti itu. Jadi dia tidak takut orang yang hebat pun semua jadi rata. Semuanya penjualan tetap sama 120 juta. Kalau mau yang lebih rajin, dia ulangi lagi. Jangan berhenti ya. Kalau dia mau berhenti ya gak apa-apa, fine. 120 juta selesai. Ya. Bayangkan kunci membuka pembicaraan sudah ada di tangan. Kunci untuk menjual sudah ada. Kunci merekrut sekaligus. Jadi satu kunci itu bisa Udah dipakai untuk otomatis ya, semuanya. udah Ya, otomatis menjawab semua ya. betul. Iya. Dan Oke, gini Pak Heri, saya ya, melihat karena ini kan basisnya jaringan kan. yes. Berarti kan ciri-ciri dari jaringan ini adalah merambat dengan cepat ke banyak orang. Oke. Nah, kalau biasanya bisnis jaringan itu membutuhkan kolaborasi. Ya, Kalau misalkan selama ini kita bisa jalani pandai jualan itu kan individual. 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 Sementara Yang dia pintar jualan mau ngajarin yang juga satu mungkin hal tanda ya kutip adalah sulit di diduplikasi. diduplikasi karena kita mau kopi pun susah karena setiap Ya, orang kan beda-beda. Tapi kalau nabung 12 juta ke semua orang boleh semua aja. bisa. Mau kaya, mau biasa aja pun tetap bisa. Mahasiswa pun bisa. Kayak Pak Heri bilang, sampai pinjam duit sama orang Ya, tuanya. saya Pak, pinjam 1 tahun ya, 1 nanti saya tahun lah. balikin. Nah, saya mau coba bisnis ini. Saya Bapaknya bilang, mau pinjam berapa? 12 juta. Ah, dia gila. Langsung aja 12 juta untuk bisnis. Enggak apa-apa gitu loh. Kalau sampai anak saya minta pun saya kasih. iya, Kalau dia bilang mau bisnis gitu. ngomong 12 juta. kasarnya adalah gini, mau nabung Pak, saya Ah, mau mau nabung, nabung, Pak. Si saya mau Ulila ya, si nabung, Ulunya. Pak saya mau nabung 12 juta boleh nggak Pak? Pastilah. Iya, Pastilah. orang tuanya pasti, oh lu tabung ya, ya udah Saya saya rasa kalau kasih. komunikasinya benar, orang tuanya kasih langsung 5 tahun. Ya, Ya kan? Ya kan? Toh jadi duit juga gitu loh. Jadi untuk terjalinnya sebuah kolaborasi, saya pikir gini, kenapa saya masuk 12 juta? Kenapa Pak Heri masuk? Kalau teman-teman pengen membuktikan ke orang-orang bahwa sistem ini udah mulai ada yang mulai, teman-teman nggak mungkin masuk 5 polis kan? Ah ini buktikan udah 5 gitu. Teman-teman bisa pinjam, ya kan? Polis kita nanti taruh aja di meja, di meja bawah ya, tempat Kak Arya. Jadi nanti kan saya sama Pak Heri udah masuk nih yang 12 juta. Jangan lebih ya, tolong jangan masuk lebih. Jangan 12 juta, 100, jangan. Atau 120 juta, jangan. Bisa, cuman maksudku kali ini tolong jangan. Supaya teman-teman tunjukin ke orang memang yang 12 juta. Ini untuk sistem. Kalau pengen masuk 120 nanti 118 jutanya, 108 jutanya tolong masuk lagi aja udah. Toh ini nggak kena biaya polis. maksudnya ya, jadi Iya kan? polis PDP itu gampang ya, bisa dipecah, Iya, bisa tidak ada dipecah. biayanya. Betul. Nggak kayak multilink, ya kan? Kalau multilink, unit link kan sayang lah aku pecah 2 polis 27,5 kali 2. Ini kan enggak. Jadi kita supaya apa? Bila perlu pecah 12 juta. Kalau memang mau masuk 120. Iya kan? Ya, Supaya apa? Rame kita taruh di meja, ya ini kolaborasi. ya. Jadi bukan tim Pak Heri saja yang susun di meja, tim saya juga disusun di meja. Itu 12 juta kita videoin, nanti seru tuh, masuk Reels ya kan. Ada apa dengan 12 juta gitu loh. Jadi Anda pun waktu rekrut gampang. Itu kolaborasi, salah satu dari kolaborasi. Terus kurang lagi, saya kasih lagi bonus gitu. Mungkin kita bisa pikirkan, Pak Heri, walaupun sudah sederhana, saya masih juga agak susah. Ya udahlah, Anda ajak orang aja datang ke sini. Kita akan bikin acara khusus untuk orang-orang yang ngajak orang baru. Yes. Sampai segitunya lah, kita yang ngomong lah udah.
Tapi nggak bisa juga, gimana lagi? Karena sistem ini begitu gampang, begitu mudahnya, begitu simple. Iya, Saya yakin ya, Anda yang tidak yakin saya yakin Anda nanti yang tidak pasti yakin. jadi yakin. Kenapa? Karena orang yang bayangkan kalau Anda bawa orang ke sini dan dia mau jalan, Anda mau ngomong apa? Dia mau nih, dia mau. Anda harus apa? Oh ya gak apa-apa lah, kamu jalan sendiri. Gak mungkin teman-teman. Ada 5 orang yang mau datang, Anda pasti pasti ikut duluan. Setuju? Iya, Ya. ya seperti itu. Ya, pertanyaan. Oke, kalau dia sudah pernah beli, mungkin kita kasih diskon lah ya. Kita kasih diskon karena dia sudah sendiri sudah feel ya. Sebenarnya PDP ini sendiri ya tanda kutip ya. Kita sebagai agen masuk saja itu kita ngomong nih untung kan. Iya. Memang sebenarnya memang untung gitu loh. Bayangkan ini hasilnya teman-teman kalau kita mau bandingkan dengan bunga tabungan. Saya tanya dulu di sini. Di sini tolong tunjuk tangan. Tolong tunjuk tangan. Siapa yang tidak punya rekening bank tabungan sama sekali? Rekening tabungan nggak ada. Coba. Semua ada kan? Bayangkan. Saya tanya lagi. Kira-kira saldo kita eh, kalau yang 11 juta, 12 juta atau di atas itu? Di biasa? Di atas lah. Di atas kan? Bayangkan. Dan itu udah buka rekening berapa lama? Sudah Lama. puluhan tahun. Kalau saya dari SD saya sudah mulai nabung seperti itu di Maksudnya nggak berbunga banyak pun bunga nggak masih ada pun ditaruh kita di sana. masih udah puluhan tahun loh. Bayangkan ini returnnya itu sekitar 70 kali lebih besar daripada bunga tabungan di bank. Anda rugi apa sih? Tapi sebenarnya gini sih, maksud Nah, Pak Heri menggugah kita, untuk kita pribadi pun boleh mikir untuk udahlah uang ini dikirim aja ke masa iya, depan gitu loh. Ini kan untuk kita juga nanti di masa untuk depan. kita. Kan bukan dibuang gitu loh. Dan Jadi, saya dorong Pak Heri, ini ya, kesempatan ya. Saya dorong gini, ini kan tanggal 26. 26. Tolong Ada kalau memang ada spesial rencana, ya. iya, kalau memang ada rencana gitu, toh udah mau gitu kan mau jalani sistem ini, bulan berapapun Anda mulai, itu kan sama aja. Anda bisa mulai kapan saja. Cuman kalau Anda closingnya untuk diri sendiri paling tidak, karena kita kan existing agent kan, bukan untuk nasabah di luar. Untuk kita existing agent, kita masuk sendiri. Kenapa saya mau sebenarnya? Itu juga salah satunya adalah karena kita punya ekstra 5% Booster. booster Booster untuk 5% PDP. untuk bulan ini. Khusus Dan PDP pula. besok Besok hari terakhir. terakhir. Cut Besok off. cut off. Jadi tolong masuk yang clean case, jangan yang ada riwayat. Yang penting dia cepat issued gitu loh. Kan tujuan kita nabung, bukan untuk asuransinya. Kalau nabung ya udah kita masuk yang orang sehat lah, jangan pakai yang punya riwayat lah. Cepat masuk, issued 12 juta, pegang ya kan, jadiin contoh. Padahal kita udah dapat ekstra 5%. Benar. Tambahan 5% loh. Gitu. Jadi makanya saya juga cepat-cepat tadi. Saya Ya. takutnya besok lupa. Besok mau closing Tadi saya nasabah ngomong lagi. ke istri saya bilang ambil KTP, segera proses karena besok adalah cut off Iya. September. Iya. Oh iya ya, benar ya. Iya. Benar sibuk. Jadi tadi saya punya tadi udah submit. Jadi teman-teman yang di Zoom juga ya. Yang di Ya, Zoom yang di ya, Zoom, ayo, yang di kita Zoom, ayo, ayo. ya, 12 juta ya. Yang nggak ada rugi lah, nggak ada ruginya. Anda gagal pun untung. Luar biasa ya ini. Jadi ini produknya pada dasarnya produknya bagus ya. Backup dari company kita juga bukan sebuah company yang sangat besar. Jadi ya, coba ini sebuah peluang bisnis yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Ini Bu Suliani bilang ayo, ayo gitu di chat. Ayo, ayo katanya gitu. Ya. Jadi gini, leader-leader yang masih agak susah ya pengen push timnya, ya. Boleh misalnya Bawa nanti ya. bawa aja. Maksudnya gini, kan ini besok waktu untuk submit. Coba PR-nya malam ini coba diskusi. Orang-orang yang kira-kira berpotensi coba kasih tahu kalau mau submit diri sendiri cepat besok gitu. Paling lambat kalau bisa malam ini. Setelah jalan semua closingan gitu kan, nanti kita para PAM juga akan bantu supaya issued bulan ini. Ya. Kan gitu. Itu yang kita bisa kasih dukungan. Yang kalau misalnya dia agak ragu gitu kan, tim Anda nampaknya mau tapi masih ragu, butuh dukungannya leader di atasnya lagi, kontak lagi aja.
Karena ini kan kebetulan ya kita launch-nya ini memang mungkin takdir juga lah ya. Kita Iya, karena launch pas ada loh. nggak ada planning loh. Pak Ya, Heri tiba-tiba nggak bisa hadiah tidur ya. kado ya, kado 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 ulang ulang tahun tahun. Pak Heri. Sebenarnya Pak Heri waktu itu dia cerita, ini boleh ya, Ya cerita boleh sedikit boleh kan. boleh. Pak Heri cerita, kemarin setelah kita Monday Inspiration, saya nggak bisa tidur kan, gitu. Jadi saya bilang kenapa nggak bisa tidur? Terus saya pikir Mikir sebenarnya gara-gara mikir. gara-gara mikir gitu, bukan karena insomnia, bukan. Henry Salim kan Ya datang betul ngomong betul di betul. sini kan, saya udah bilang, Karena saya tipikal orang kan memang pemikir ya, thinker pemikir. dan kadang-kadang saya juga analisnya itu memang ya itu berkah lah ya. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya kan sempat counter. Dia bilang dia mau lakukan angka 3 juta 3 gitu juta, ya. ha. 3 juta itu pakai multilink. Ya, Saya sampai ngomong kalau kamu lakukan seperti itu bakal menyakitkan loh saya bilang. iya, Itu karena kan kena akuisisi semua kan iya. duit orang gitu. Dan saya kalau bangun bisnis pun saya tidak mau sampai saya melakukan suatu hal, satu step yang saya tahu dari awal tuh sudah bisa merusak gitu. Tanggung jawab moral saya itu di mana gitu kan, Iya, tidak iya. bisa. Jadi saya langsung ketika pulang saya langsung mikir ini. Ini kalau saya mau masuk, saya berpikir adalah dia ngomong ada benarnya. Kenapa? Karena angka kecil itu bisa masuk sampai kedalaman. Kalau saya bicara angka besar itu nyangkut loh. Nyangkut kan kalau di saringan yang besar itu pasti nyangkut. Iya, iya. Sedangkan yang kecil-kecil, yang hancuran itu bisa Lolos. masuk, lolos Ya. sampai ke bawah-bawah. Dan inilah yang selama ini kita tidak tersentuh oleh kita. Baik dari penjualan maupun dari recruiting. Kita mau bangun jaringan yang milenial, gak gampang. Kita selama ini tim sombong, Pak. Sombong ya, Ya. sombong. Jadi kita hanya mau yang kasar-kasar, yang halus-halus lolos. Tapi kali ini nggak mau. Kita mau, semua mau ya. Ya, ya. Kali ini bukan harimau. Bukan harimau, kita jaring aja semua. Jadi waktu itu Pak Heri bilang saya nggak bisa tidur semalam, ya kan? Jadi apa yang Pak Heri lakukan? Waduh, saya langsung bikin hitungan-hitungan gitu kan. Bagaimana caranya agar sesimpel mungkin, ya kan? Orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu ya, tapi jangan juga yang tidak berkualitas nanti closingannya. Yang bisa buat orang menyesal. Ah, kemarin saya masuk gara-gara katanya ada kayak MLM. Terus saya masuk, uangnya nggak ada nih. Saya mau lanjutin pun belum tentu punya ini. Ah, ternyata PDP kan ada nih. Kalau itu yang kita pakai, berarti kan orang itu masuk juga nggak bakal nyesal gitu loh. Kalau dia jalan, berarti sistem jalan. Kalau nggak jalan, orang ini juga nggak nyesal. Kita juga nggak merugikan dia, karena dia nabung kok gitu loh. Akhirnya mana hitungannya? Ya udah, kita berdua memang suka gitu. Kita berdua suka ngobrol, ya kan? Yang kadang-kadang di luar kotak juga, ya kan? Gimana supaya tim-tim kita yang selama ini kita ngomong gitu kan, tapi nggak bisa diikutin. Kita ngomong apa selama ini? Kok sampai nggak bisa diikutin? Tapi ada yang bisa. Memang ada yang bisa. Akhirnya MDRT gitu kan. Memang betul. Tapi kita Gak akan mau, banyak, gak akan banyak. Jadi Itu kita saringannya mau semua orang bisa. terlalu kasar saringan kita. Terlalu halus. Ayakannya terlalu halus. Itulah kira-kira ya. Jadi teman-teman, ini sebuah peluang ya teman-teman. Yang saya bisa pikirkan adalah nanti dari kantor pusat itu akan terheran-heran gitu. Ya M3 ini biasanya case size-nya itu rata-rata case size-nya itu iya. yang berapa kita ya? 20-an jutaan. Ya, kalau dibagi rata 25 juta. Kita itu adalah GA dengan case size tertinggi, rata-rata case size tertinggi di Indonesia. Ya. Ini kok semuanya maksudnya 12 juta. Dan polisnya bukan satu, semuanya 12 juta. Lagi ngapain di GAM3? Ada apa dengan 12 juta gitu loh ya. Something happen. Tapi gini teman-teman, we make it this happen first. Kita harus lakukan ini menjadi dulu. Teman-teman gak usah takut nanti gak ada case yang besar. Karena saya percaya ketika orang ini datang semua, orang ini sudah hadir semua, berarti apa? Pangsa pasar kita udah gede. Semua orang punya kebutuhan. Kita ngomong itu nanti pun ada waktunya. Ya. Mereka tetap butuh asuransi kesehatan. Mereka juga butuh yang lain-lain semua masih banyak. Betul. Jadi ini sebuah kunci pembuka. Dan teman-teman ingat ya, di awal step
pertama ini kita ingin adalah kita stick on the system dulu. Iya. Jangan tambahin bumbu. Pak, kalau saya begini bagaimana? Kalau Iya. saya tambah 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 sambal, tambah cabai, tambah aduh, nanti jadi nggak seragam gitu dan ini Betul. sistemnya nggak akan Jadi rumit maksimal ya, gitu, jadi jadi rumit rumit. gitu. Ya. Ya, we just make it simple, keep it simple supaya duplikasinya gampang, Ya. semua orang bisa. Jadi tidak ada lagi pembedaan, wah ini orangnya jago pandai ngomong, dia bisa closing. Enggak, semuanya sama. Dan everyone happy. Kenapa? Karena semuanya ada closingan. Ya, semua ada closingan. Agen-agen yang baru datang belum pernah jualan asuransi juga bisa closing, ada 120 juta. Betul, betul. Dan ini pun jadi kesempatan kita semua kalau nanti teman-teman mulai cek lagi kontak yang selama ini sudah di prospek pun masih bisa didatangi. Karena ada konsep baru nih kan gitu. Benar. Ya kan, benar. artinya ini kayak gini aja, anggap saja saya sama Pak Heri sedang merekrut Anda ulang. Kita lagi rekrut Anda ulang, ini ada bisnis baru gitu loh. Sebenarnya saya di sini saja saya melihat, saya menyapu mata-mata yang ada di sini, ada mata yang sudah memberitakan saya. Dia sudah lagi ting 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 ting, ada orang siapa, ada siapa, ada siapa. Banyak yang saya lihat matanya sudah ting 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 ting, Kayaknya udah ada catatan gitu. Orang ini adalah Sudah mata-mata. Sudah connect ya, otaknya ada Iya, connect. iya. Lagian kan teman-teman sebagai orang yang agak terlibat juga dalam pembuatan produk, saya mau kasih tahu teman-teman. Nanti tahun depan sulitlah untuk unit link, jujur aja. Kenapa? Karena unit link itu kan agent-agent yang selama ini nanggung-nanggung ya pengetahuannya tentang unit link akan mengalami kesulitan. Kalau kita tidak pakai peluang ini untuk nampung mereka pakai produk tradisional kayak Agriguna, ya, atau nanti misalnya ada lagi rangkaian produk lain yang tradisional, ya, maka unit link ini harus butuh waktu lagi untuk penyesuaian. Anda yang mau jual unit link pun ke depan masih bisa, bukan nggak bisa, tapi harus tingkatkan lagi pengetahuannya, skillnya. Benar. Karena nanti kena di apa namanya ketentuan OJK. Misalnya proposal nanti tampilkannya itu nggak boleh lagi rendah sedang tinggi itu 5, 10, 15. Tapi -1, 0, +10 misalnya. Dan itu kan sesuatu yang nanti gimana kita proses itu proposal? Keluar kan? Akhirnya apa? Kita turuninlah manfaat biar biayanya nggak besar kan? Turunin manfaat terus preminya jadi rasa mahal. Kok UP segini sekarang bayarnya segini ya gitu loh. Jadi gini ya, artinya teman-teman yang mungkin saat ini masih gencar jual unit link, sebenarnya masih peluang sih. Nanti kalau benar unit link yang generasi baru itu masuk sesuai peraturan yang baru itu nanti, mungkin tidak sama lagi cara jualannya. Lagi pula mereka mensyaratkan memvideokan, merekam video bahwa nasabah sudah mengerti penjelasan kita. Walaupun kita jumpa langsung, tetap harus rekam. Pertanyaan saya, apakah agen-agen selama ini terbiasa minta merekam nasabah? Oke lah, agennya bisa membiasakan diri. Apakah tetap dikonfirmasi? Tapi masalahnya apakah nasabah siap untuk digituin? Nah, kalau memang nggak siap gitu kan. Nah, tapi ini udah jalan tol yang Pak Heri ciptakan ini, yang SEP sistem ini, gitu ya, 12 juta, ini free. Nggak ada masalah dengan unit link. Ini jalan bebas hambatan. Bebas hambatan. Nah, kita agen pun nggak perlu sibuk dulu buat proposal. Iya. Kenapa? Pembicaranya sama, sudah merata. Ini angkanya sudah ada semua. Sudah ada di sini. Karena kalau kan sudah kita oke, tinggal sign di GoPasport aja. Betul. Gitu. Ini sudah dibakukan. Tadi saya cara bikin proposalnya gini. Tinggal lihat aja umur yang saya mau pakai sebagai TU kan. Tadi TU-nya 20 tahun. Saya langsung copy ini. 83 juta saya copy, ya, masukin ke GoPasport bagian UP-nya, paste, langsung 12 juta preminya. Udah, copy paste aja selesai. Ya. Saya tadi lakukannya gitu aja. Ya, gampang sekali kan? Gampang sekali. Ini bahkan bisa di-copy loh. Bisa di-copy paste karena ini saya copy tadi, copy paste ke GoPasport. Ini bukan selesai. gambar, ini tulisan. Jadi bisa copy paste tinggal masukin aja. Dan kalau dia ini saya tetap siapin. Mana tahu dia mau dapat manfaat lebih lanjut, ini loh, simpanan ini, asli simpanan 12 juta ini, Anda simpan 60 juta, Anda bisa dapat 83 jutaan kan? Tapi kalau Anda mau perpanjang sedikit, ini kan bunga bunga berbunga ini. Dia terus berbunga, dia bisa dapat 97-an. Ini, yang ini ya. Ya. Tadi kan saya copy ini paste, karena 10 tahun. Ya. Kalau mau dapat lebih banyak, saya buat yang 15 tahun kan. Bayarnya tetap 5 sih.
Kalau mau dapat lebih banyak, saya buatkan Modalnya 20 sama, tahun. 60 Udah, juta. modalnya tetap 12. Diperpanjang saja, tarik lebih panjang, dia terima lebih besar lagi. So simple ya. Dan usia berapapun ini tinggal copy paste. Saya rasa Sudah tersedia. sudah Selesai ya? lebih dari cukup modal kita. Tinggal kita jalani. Pak Heri bilang tadi udah 2 sesi dia bawa ini. Teman-teman nanti waktu jalani, satu hari mau berapa sesi dengan calon rekrut Anda, terserah Anda. Ya, Ya, silakan. iya. Sampai mau diajak kemari pun dibantu nanti. Iya, pertanyaannya? Iya, Ya. betul. Iya. Oh ya, kalau nanti kan dia jadi nasabah kan, jadi nasabahnya Ibu Kartini, kan gitu, kan jadi nasabahnya Bu Kartini, betul kan? Udah jadi, dia bilang dia mau jalani sistem ini, maka dia ujian AJI, seperti jadi agent biasa, gitu. Iya, mau bikin usaha harus ada TDP, SIUP, NPWP, Sekarang mau bawa mobil aja, mau sepeda pakai motor SIM. juga harus ada Nah, itu SIM. kayak SIM sih sebenarnya, nggak kayak SIUP lah, kayak SIM. Iya, iya, jadi Benar, nasabah dulu, benar. betul. Bukan, jadi Ya. nasabah dulu. Kalau dia mau jalan, dia harus jadi agent. Kalau dia nggak mau jalan, dia adalah 5 yang tersaring. Anda kan dapat komisi. Maksudnya? Maksudnya apa tadi? Oh, bayar pertama sekali aja, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, uangnya dari mana gitu ya? Oh iya. Tadi kan kita dapat uang loh. Kan ada Step komisi tadi. pertama ada 43 juta. Ini step pertama. Kita cari 10 orang. Kan kita jadi nasabah dulu. Hah? Maksudnya? Ini hitungannya. Ini hitungannya. Gak perlu 12 buat lagi. juta, ya kan? Kan dia masuk dulu awalnya jadi nasabah. Sekarang dia mau jadi agen, betul kan? Nah, waktu dia jadi agen, dia rekrutlah 10 orang yang jadi nasabah. Jadi, Iya, oh, oke. oke ya ini. 12 juta kali 5 tahun. Kan modal 60. Yang nggak jadi, Jadi gini, ya hangus lah. jadi gini, Kan PDP lema ini. gini. Kalau dia mau jalankan sistem ini, saya kan bilang tadi, tahun kedua dia gak perlu bayar lagi. Kenapa? Iya, Bayangkan step pertama dia ada 43 juta. iya. Kalau Masa dia empat puluh jalani tiga juta sistem mau bayar ini, 12 juta gak bisa? Coba. Ini 43 bagi 12 bisa dapat bisa berapa tahun ini? Hmm, bener. bayarnya pakai komisi. Ya. Dan step pertama ke step kedua ini bisa dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa 43 plus 79 itu ada 100 juta lebih. 100 juta lebih untuk bayar 12 juta per tahun, Masih lebih lah. lebih lah. Kalau nggak sanggup 10 orang, dia berarti jadi nasabah biasa. Kan gitu. Dan sebagai nasabah biasa, dia nggak akan rugi juga. Kenapa? Karena kalau dia selesaikan 60 juta, uang dia akan jadi 83. Jadi gini, prinsipnya adalah Kartini. Kita pada prinsipnya adalah produk ini adalah mengajak orang menabung. Sistem ini juga mengajak orang menabung. Jadi tidak ada yang aneh. Menabung itu asal dengan disiplin dia menabung itu angka pasti akan dia akan dapatkan. Oh, belum. Belum, belum. Itu FA. Karena apa? Step 1 ini, yang 120-nya itu pun, yang ini 10 orang ini kan nasabah semua ini, belum FA. Ini kan nasabah, ya, nasabahnya kita. Kan dapat komisi kita. Iya, betul, betul. Ini nasabah semua ini. Nanti dia akan lakukan ini gitu loh. Nah, ini
waktu dia rekrut, dia kan jadi nasabah dulu. Paham ya? Gini loh, saya ajak si A ini jadi nasabah, bayar 12 juta setahun, bayar 5 tahun, 60 juta jadi 83, oke, deal, oke, jadi nasabah, oke. Nah sekarang aku tanya dia, mau nggak kamu dapat duit dari sistem? Mau, oke, jadi agent, oke. Begitu jadi agent, apa yang dia lakukan? Dia pergi cari orang kayak tadi, lu mau nggak nabung 12 juta? Itu yang dia lakukan. Kalau dia closing, kan dia agent, dia dapat duit dong. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dia tanyanya lewat Bu Lilis, tanyanya lewat WA ya. Bagaimana kalau tiba-tiba nasabahnya meninggal? RIP. Jadi bagaimana? Saya bilang ya keluar UP. Keluar UP. Iya, keluar Ya, UP. anaknya bisa lanjutin lagi. Iya. Bisnis ini bisnis yang bisa diwariskan. Anaknya atau istrinya atau suaminya bisa lanjutin bisnis ini dan keluar UP. Oke ya, pertanyaan kedua, bentar ya saya jawab. Produk PDP ini ada batas umur untuk masuk, misalnya Ada. 58 tahun. Ya ada batas, 58 tahun bisa nggak? Apakah masih boleh masuk 12 juta? Nah, kita lihat dari sini tabel aja. Bisa, ya. PDP sampai usia 60 tahun, ya. Berarti dia bisa ambil yang 10 tahun. 10 tahun. Ya, Astagfirullahaladzim. maksudnya produk apa? Enggak, bentar. Bentar. Enggak, bentar. Bukan itu maksud Pak. Oke. Bukan itu Ya, maksudnya. Anco. Bentar. Anco. Oke, Anco. Oke. Bentar. Ya. Oke. Ya. Oke, saya kasih Oke, kalau orang itu nggak tahu, tolong suruh dia datang, kita ikut training. ya, Oke, itu betul. aja. Kalau Betul. orang itu bingung, suruh datang. Kita udah ready banget gitu loh. Kita siap menolong gitu. Tapi kalau nggak hadir, orang bingung, ya wajar bingung lah. Kalau dia nggak hadir, nggak bingung ya saya yang bingung. Kok hea ya? Mentalis lah ya, bolai pun hilang. Heo cai kaleo. Nah sekarang kan dia bingung. Sekarang saya udah jelaskan. Kira-kira penjelasannya udah bisa dipahami belum? Sudah. Berarti bisa dapat ya? Bisa ya? Benar. Bentar, satu-satu bicaranya. Ya, Iya, jadi beda-beda. benar, beda-beda. Tapi kalau misalnya nasabahnya itu usianya adalah seperti itu, bentar ya, sorry. Itu sudah pasti, teman-teman bisa lihat ya. Kalau tadi contoh itu adalah contoh usia, kebetulan di usianya 26 sampai 30 tuh angka yang tadi. Dapatnya 83. Ya udah pasti 83 gak akan Iya. naik dan akan lebih, gak akan kurang. 83, modal modal 60, Nah, dapatnya 23 lebih. ya, Itu pasti. udah pasti. Kalau dia usianya 50 masuknya, kan jadinya 81. 81. Ya kan? Ini kan 81 kan? Kalau usia 50 baru masuk. Kan 81. Modal berapa? 60. Untungnya berapa? 60. 21. Ya, Pasti gitu loh. pasti. Jadi maksudnya si Kartini gimana? Jadi keuntungan pasti ini? Oh enggak lah, enggak. Enggak. Ini kan Jadi contoh. makanya teman-teman ini harus bisa jelasin. Sebenarnya di sini juga ada tulisan sesuai tabel usia PDP. Enggak nampak. Oh, ini enggak nampak ya. Ya. Di bawah kan sesuai tabel. Jadi tabelnya di next slide. Ya, ini. betul. Kenapa berbeda ketika usianya berbeda ya kita udah tahu lah ya. Kita bikin UP dulu. Ya, UP berapa? UP betul. 100, bayarnya berapa? Ya. Sekarang preminya yang kita bulatkan. Supaya simple. Iya.
ngomongnya sama, semua orang sama, 20 Rupanya derajat. masuk kita mau simple jadi Jadi ribet. Bayangkan kalau saya buat dengan framingnya berbeda, UP 7. Kemarin ada tanya, Pak Eri, kenapa gak buat UP-nya 75? iya. Wah ribet kali kalau 75 juta. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Bu Tio. saya boleh bantu sedikit gak? Boleh. Kita kan ngajak orang nabung. Sebenarnya ini nabung simple, Anda simpan aja 12 juta per tahun. Simpan 5 tahun, saya balikin kepada Anda nanti di tahun ke-5 dan tahun ke-10 tuh totalnya sekian. Sudah, nabung kemana ini ya? Ini nabung kemana? Nabung dalam bentuk polis. Dan kalau dia bertanya lebih lanjut lagi, simple aja bilang ini adalah apa? Ini tabungan di guna proteksi yang underlying-nya adalah obligasi, udah selesai. Ya, ini pilih kasih dia ya. Pilih dasi, Thank Pak. you, thank you Pak Ciko. Wah, pilih dasi, Pak, PDP. Gini ya, saya kasih 2 tips lah untuk orang supaya nggak bingung. Mau nggak? Supaya Anda nggak bingung, teman-teman juga yang di Zoom ya. Supaya paham ini, 2 aja tipsnya. Tips pertama, ikut training. Tips kedua, waktu training, fokus. Ya kan? Betul ya? Betul ya? Karena kadang-kadang kan saya lihat, kita udah jelasin, ternyata miss. Oh, ternyata tadi waktu lagi jelasin, lagi balas WA. Nah, rupanya, saya tanya, baru ditanya tadi. Gitu loh kira-kira ya. Iya. Di kelas tanpa ada distraction. Itu kenapa ya? Kalau guru mungkin, saya juga penasaran. Tapi itu kan distraction berarti. Kalau pikiran nggak di sini, distraction. Iya. Berarti gimana ya caranya? Oke lah. Gini, nggak apa-apa. Tapi saya juga bisa memahami ya. Kadang kan tidak semua orang itu visual ya. Kadang-kadang ada orang yang tipenya auditori atau apa. That's why saya dan Pak Iskandar dan teman-teman tadi kita udah sepakat adalah nanti kita akan adakan training khusus. Kita akan adakan training khusus dan orang-orang yang pertama, batch pertama ini nanti kita akan training semasif mungkin, sekuat mungkin supaya Anda itu bisa 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 menjelaskan produk ini dengan sebaik mungkin. Dan itu nanti harus modelnya workshop. Workshop adalah nanti setiap orang itu akan role play. Makanya kita butuh batch pertama nih, orang-orang baris pertama ini, garda utama pertama ini harus pandai dulu. Jadi nanti pada saat nanti kita duplikasinya, itu yang ngajarin juga banyak, orangnya sudah, jenderal kita sudah banyak gitu. Nah, kita berharap itu kalau kita lakukan terus, dan otomatis putaran pertama ini kita harus ada aksinya gitu. Aksinya salah satu kita harus masuk sendiri gitu. Betul. Dan segera lanjutin adalah masuk ke teman kita. Nah, kalau ini berjalan, teman-teman, seperti saya bilang tadi, pompa air yang pertama ini kalau kita udah lewat nanti makin lama makin ringan. Sebenarnya Pak, kalau kita masuk sendiri itu kayak sanyo yang dipompa, airnya nggak ngalir, kita kasih pancingan. Iya, Ingat kasih nggak? pancingan. Kita taruh air dikit supaya mancing. Supaya airnya masuk cepat. Pancingan pertama gitu loh. Karena orang pasti nanya, kamu sendiri gitu loh. Kalau kita nggak tunjukin, bukan cuma saya yang masuk, teman satu kantor pun udah masuk. Nah, gitu loh. Jadi orang kan biasanya akan nular gitu loh. Tapi kalau enggak kan saya tunggu belum menunggu, sih. saling Saya tunggu. belum, gitu. Soalnya saya udah masuk multilink. Ya jangan kayak gitu. Kan ini beda cerita. Ini tujuannya bisnisnya. Kalau multilink itu untuk proteksi. Kalau ini memang untuk bisnisnya. Cuman bisnisnya itu tidak akan menjadi rugi karena kalaupun dia nggak jalan, tetap jadi tabungan gitu loh. Ya, ada lagi teman-teman? Ini jelas membuat kita terkonfirmasi kita harus segera bikin workshop. Ya. Ya, karena kita melihat jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini pasti masih ada. Wajar ya. Dan Wajar. kita nanti kalau dalam kelompok kecil lebih enak kan? Ya. Ngomongnya selesaikan di sana. Kalau misalnya, jadi sistem yang bagus itu sistem yang teruji. Kalau misalnya sistem ini sudah sederhana, tapi misalnya orang ngomong gini gimana, kan ini diuji.
Nah, jawabnya gimana gitu loh. Nah, kalau sudah konsepnya sudah jelas dan sudah diuji juga, berarti semua udah bisa launching gitu. Cuman nggak usah tunggu gitu loh, sampai ada, nantilah aku lihat dulu lah, ada bukti nggak gitu. Terjawab dengan 4 orang tadi. Pertama, tidak tahu apa yang terjadi. Kedua, ya kan, melihat apa yang sedang terjadi, menonton ya. Ketiga, menunggu sesuatu terjadi. Bagus sih, tapi lihat dulu buktinya. Keempat adalah, oke, aku gini ya, ketika kita bilang kita nggak usah kerja itu bukan berarti nggak kerja dalam artian apa ya. Ini orang disuruh nggak kerja pun nggak bisa, maksudnya. Iya, jumlahnya terlalu besar gitu. Iya kan? Bu Tio, saya bisa jawab Bu Tio bahwa ini 100% nggak usah kerja. Tahu kenapa? Bu Tio bilang validasi. Ini 1 triliun loh. Beli sendiri, kenapa rupanya? Gini. Ceceng miliar lah, Bu Teman-teman. Tio. Tete ya, ceceng miliar. Kalau di sini sistem ini, teman-teman, sistem ini untuk validasi sudah pasti lewat semua. Pasti lewat lah. Sudah pasti lewat semuanya. Kenapa? Karena agent validasinya minimal ada 4 polis. Ini 10 polis ya. AM validasinya berapa? Promosi 200 juta. Pak, ya. Validasi 150 juta. Ini 720 juta. Oke ya. SAM validasinya promosi 600 juta. Validasinya berapa? 400 juta. Ini 4,3 miliar. Ini over daripada validasi. Ya. Nggak mungkin lagi nggak validasi. Ya. PAM validasinya pencapaiannya 1,2, validasinya 900 juta. Ini 25 miliar. Jadi itu over. Nggak mungkin akan masalah validasi. Dan ingat, kita masih, kenapa saya bilang di langkah kelima itu kita berhenti pun itu sudah aman. Karena ketika Anda punya 5 orang PAM dan yang validasi, Anda tak perlu validasi juga gak masalah. Iya, bebas validasi kalau 5 generasi satunya ada 5. Benar. Dan ini ada berapa generasi satu Anda? Ada 20. 20 itu percaya banyak orang itu tidak akan pernah berhenti. Coba di sini kita lihat aja PAM-PAM yang sudah hebat pun itu sampai sekarang produk kita masih tetap bagus. Kenapa? Ngapain berhenti kalau saya jualan itu, saya enjoy di bisnis ini, sudah Ya, dapat betul. uang, sudah enjoy, saya bantu orang loh. Kadang-kadang orang-orang seperti ini dia jarang jualan, dia dicari teman-teman. Saya kasih tahu aja, kuncinya itu mereka dicari. Saya mau beli polis, Pak. Saya mau beli polis, datang sendiri loh teman-teman. So ini nggak perlu takut lagi masalah validasi. Ya. Ini over dan validasi. Dan kalau sampai nggak ada pun, udahlah beli sendiri lah. Iya. Ini juga Mana mungkin over. Income Anda di tahun Saya kelima rasa itu 5M. 4,5 M. Yang mana Pak Ering? Ini. Ini ya. Ya. Enggak, saya rasa kalau sampai generasi 2 aja income 14,9. Bukan 14, kalau generasi kedua itu, ingat kalau pada saat Anda generasi kedua, sudah ada generasi kedua, generasi 1 kan masih tetap jalan. Ya. Income Anda bukan di sini loh, income Anda ini, plus ini, ya. plus pohon Anda sendiri 1,2 M. Ya. Total berapa? Anda hitung sendiri. Ya. Anda sudah punya generasi ketiga, income-nya itu bukan di sini aja. Ini, plus ini, plus pohon sendiri. Anda lupa, Anda punya pohon sendiri. That's why kenapa saya bilang di step 1 itu Anda ulangi. Ada orang lagi kan? Ya. Itu otomatis sudah berputar. Berarti tambah 1 tips lah. Jangan overthinking. Ya kan? Jalani aja ya. Ini sudah simple lah pokoknya. Sudah simple. Simple, gampang, murah lagi. Murah ya. 12 juta modal bisa dapat untuk segede ini. Oke. Oke, saya rasa itu aja ya. Ya. Kita akan segera atur. Nanti kita akan umumkan ya, ya, kapan kita mau apa workshopnya. rangkaian berikutnya untuk mendorong sistem ini berjalan dengan baik. Kalau Anda siapkan, Anda cuma perlu satu hal sih, siapkan orang-orang yang Anda mau sasar. Gini, saya lebih berharap adalah Anda bukan bersiap, Anda siap-siap untuk menjadi orang kaya.
Jadi di sini yang siap-siap untuk bisa dapat uang ini ya, jangan takut dulu teman-teman. Ada yang kalau dikasih kesempatan nih ada uang seperti saya takut lihatnya, lihat angkanya saya takut gemetaran. Saya, Jadi jadi Anda yang siap untuk menjadi orang kaya, tolong siapin waktu Anda. Kita harus dengan tangan untuk menjalankan ini supaya roda ini segera berputar dengan lebih cepat lagi ya. ya. Oke. Thank Oke, you. kalau begitu terima Sampai kasih jumpa. untuk kehadiran Anda. Thank you. Bye bye.